Halo teman-teman, di video kali ini aku akan membahas salah satu isu penting dalam literasi digital, yaitu oversharing dan ada hubungannya dengan stalking digital. Melalui contoh kasus yang pernah dibahas Nancy Judge, yaitu The Disappearance of Carrie Pfeiffer. Mengapa isu ini penting? Sekarang ini kita hidup di dunia yang hampir semuanya bisa dibagikan secara online atau ke internet. Nah, kita memposting lokasi, aktivitas, hubungan, rutinitas, bahkan hal pribadi tanpa sadar. Padahal, oversharing dapat membuka pintu untuk kejahatan, salah satunya stalking digital. Nah, informasi yang kita bagikan, bahkan yang terlihat sepele pun, bisa dipakai orang yang berniat buruk untuk mengawasi, memanipulasi, atau bahkan mencuri data identitas kita. Nah, karena itu, memahami batasan informasi yang aman untuk dibagikan adalah bagian penting dari literasi digital. Nah, dari contoh kasus The Disappearance of Carrie Pfeiffer, kasus ini bermula dari hilangnya seorang perempuan bernama Carrie Pfeiffer pada tahun 2012. Awalnya, keluarga dan pacar mengira ia masih hidup karena akun media sosialnya dan emailnya aktif mengirim pesan berisi kemarahan dan ancaman. Nah, namun kenyataannya itu bukan Carrie, melainkan Sana Liz Collier. Nah, Sana Liz Collier ini stalker yang terobsesi terhadap pacarnya Carrie. Jadi seperti cemburu lah dan melakukan segala hal untuk bisa menjadi pacar Carrie. Nah, Liz ini mencuri identitas digital Carrie dan selama 4 tahun dia melakukan aksi stalker dan manipulasi ekstrim seperti mengirim ribuan pesan seolah dia adalah Carrie. Jadi dia seolah-olah menggunakan dia jadi role play-nya Carrie. Nah, lalu dia memasukkan postingan, email, dan aktivitas online Carrie juga, dan mengawasi kehidupan pacar Carrie dan memanipulasi hubungan mereka seolah-olah dia Carrie. Semua ini dimungkinkan karena Liz mengenal detail hidup Carrie, seperti Carrie ini orangnya selalu update status ya, kalau bisa dibilang. Nah, banyak di antaranya berasal dari jejak digital dan kebiasaan online Carrie. Nah, bener kan? Nah, di mana unsur oversharingnya dalam kasus ini? Yang pertama dari sisi korban ya. Nah, dari sisi korban ini, Carrie aktif di media sosial dan banyak informasi pribadi tersedia di online, seperti story rutinitasnya, tempat ia bekerja, foto-foto kehidupannya Carrie, hubungan pribadinya, gaya komunikasi, serta daftar orang terdekatnya. Nah, informasi inilah yang dimanfaatkan pelaku atau Liz untuk meniru identitasnya, mengirim pesan palsu, sampai memanipulasi keluarga korban selama bertahun-tahun. Nah, selanjutnya, yang kedua, oversharing dari sisi pelaku ya. Liz ini juga seorang overshare ya. Dia memposting banyak hal untuk memanipulasi citra dirinya, membuat drama, dan membangun narasi palsu. Oversharing inilah yang membuat polisi akhirnya menemukan pola kebohongannya. Kasus ini membuktikan bahwa informasi pribadi yang kita bagikan, baik sadar maupun tidak, bisa menjadi alat kejahatan digital. Nah, apa sih dampak terhadap kita ini? Dampaknya luar biasa besar. Yang pertama, untuk dari sisi keluarga korban dan pacar korban, yaitu keluarga korban mengalami kebingungan dan trauma karena terus mendapat pesan dari akun yang mereka kira milik Carrie, ternyata punya alatnya Liz. Jadi selanjutnya, pacar korban memiliki atau mengalami tekanan mental karena di-stalk secara instan. Nah, kenapa si pacar korban ini bisa di-stalk
secara intens karena di sini obsesi ya. Karena obsesi itu bisa sampai stuck mendalam, kayak seharian wong si Carrie aja di stuck sampai segitunya, apalagi pacar Carrie, ya kan? Nah, selama 4 tahun ini identitas Carrie hidup secara digital. Ternyata dirinya sudah tidak ada. Jadi seperti ngomong dengan mayat. Lalu masyarakat jadi sadar bahwa jejak digital bisa disalahgunakan untuk menipu dan menyembunyikan kejahatan. Kasus ini memperlihatkan betapa rentannya manusia ketika identitas digitalnya dicuri. Nah, apa sih solusinya? Nah, solusinya dari kasus ini ada beberapa hal penting yang bisa kita lakukan. Yang pertama, batasi oversharing. Tidak perlu membagikan lokasi real time, rutinitas harian, atau masalah hubungan. Seperti jangan buat SW terus lah. Apalagi dengan cara gaya bahasa kamu ngechat pun bisa gampang ditiru gitu. Terus perkuat keamanan akun, gunakan autentikasi 2 langkah dan password yang kuat, apalagi menautkannya dengan email. Nah, email dan SIM card ya, kalau lebih aman tuh sebenarnya itu deh. Lalu kelola privasi, periksa siapa saja yang bisa melihat postingan kita. Jadi ya privasiin beberapa orang yang tidak suka, yang kita tidak suka, atau kita membuat SW itu dengan orang-orang tertentu saja gitu. Lalu waspadai tanda-tanda stalking digital, misalnya seseorang yang terlalu ingin tahu, selalu memantau aktivitas kita atau memasukkan akun. Nah, ini bisa digarisbawahi seperti mantan yang ingin nge-stalk akun kita. Nah, itu termasuk gitu. Nah, gunakan empati digital. Hati-hati dalam membagikan informasi pribadi orang lain juga, karena dari kita tanpa sadar membuat SW atau story, membagikan story kehidupan kita, itu kan mesti ada orang lain juga kan di dalam itu. Nah, itu hati-hati juga. Nah, literasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagaimana melindungi diri dan menjaga orang lain. Nah, dari kasus Carrie Farver mengingatkan kita bahwa oversharing bukan hal sepele. Informasi yang kita bagikan bisa menjadi senjata bagi orang lain. Semoga kita semua semakin bijak dan aman dalam menggunakan media digital juga ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.